Termasuk juga salah satu program yang ada di bawah itu ada yang namanya ACT-IL, tulisannya act.il gitu ya. Bacanya kayaknya sih ACT-IL ya. Ini semacam komunitas, tapi juga ada platform medianya semacam kayak aplikasi gitu. Program yang mana memang dipakai oleh buzzer-buzzer Israel untuk kemudian mempengaruhi konten-konten yang bersebaran di media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, yaitu Sobat Ngalir, balik lagi ke Ngobrol ala IR yang dipersembahkan oleh Laboratorium Program Studi Hubungan Internasional. Di sini kita sudah bersama Mbak Dian. Mbak Dian sebagai narasumber utama kita, narasumber pertama. Dan saya, perkenalkan saya Dewi. Kami akan membahas tentang gerakan julid visabilillah, yaitu Indonesia Netizen Force gitu ya, dari Indonesia Netizen Force atau INF gitu ya. Nah, sebenarnya ada kata julid di sini ya teman-teman. Jadi menarik ada kata julid di sini. Apakah di sini tuh julidnya itu adalah dalam segi positif atau negatif gitu ya. Nah, di sini mungkin akan dijelaskan secara langsung oleh Mbak Dian. Yang mana apa sih awal mula atau latar belakang munculnya gerakan julid visabilillah ini itu seperti apa Mbak Dian? Oke, terima kasih Mbak Demas. Jadi kali ini kita judulnya mau berjulid-julid ria ya. Berjulid-julid ria. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau julid atau ngobrolin tentang gerakan julid visabilillah ini adalah gerakan yang sangat-sangat menarik. Iya. Karena apa? Ini adalah gerakan yang bisa dibilang gerakan yang sangat organik, ya, yang terbentuk dari masyarakat Indonesia yang mana mereka punya concern terhadap apa yang terjadi di Palestina, terutama semenjak tanggal 7 Oktober 2023. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara sebelum-sebelumnya ada nggak gerakan semacam ini gitu, gerakan aktivisme yang basisnya adalah dengan social media ataupun internet. Dari dulu juga udah ada sih, hanya saja memang ini sangat terkait erat dan juga kehadirannya itu muncul berkaitan dengan apa yang terjadi setelah 7 Oktober 2023. Sebelum saya cerita tentang atau menjawab tadi pertanyaan dari Mbak Demas kaitannya dengan gimana sih awal mulanya, mungkin saya ingin mengutip salah satu publikasi ya yang judulnya Towards Cyber Activism, yang mana publikasi ini ditulis oleh Almazan dan juga Gil Gracia. Ya, intinya jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana cyber activism itu bisa terbentuk. Nah, biasanya itu awal mulanya itu terbentuk dari triggering event dulu. Nah, jadi ada satu event atau ada satu kejadian yang mana kejadian itu menjadi pemicunya, ya, yang mana pemicunya ini adalah agresi yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023 ya, ketika Hamas kemudian bisa membobol Israel seperti itu, dan kemudian konfliknya terus berlanjut ya sampai akhirnya kita menemukan bahwa kekerasan yang terjadi ya, terutama kita melihat ini sebagai sebuah genosida ya, di mana masyarakat Palestina terutama mereka yang tinggal di Gaza, khususnya di bagian utara Northern Gaza atau Shamal Gaza, ini mereka menjadi korban ya, mereka harus ya banyak banget lah korban yang jatuh seperti itu gitu, bahkan sampai sekarang pun juga kekerasannya masih terus terjadi ya. Nah, mana kemudian ketika fase kedua yaitu adalah media respons, di mana media semakin banyak meng-up apa yang terjadi di sana ya. Mungkin kalau kita lihat media mainstream internasional seperti Al Jazeera ya, dan juga media-media yang khusus memberitakan apa yang terjadi di Gaza, misalnya seperti Eyes on Palestine ya, yang kemarin sempat ditutup tapi sekarang sudah bisa diakses lagi. Nah, kemudian gerakan ini itu kemudian memunculkan aktivisme ya, yang mana kemudian terbentuk dan semakin terorganisir. Yang mana fase berikutnya ini kalau di publikasinya Almazan dan juga Gil Gracia tadi disebut sebagai viral organization ya, di mana ada sebuah kelompok atau organisasi ya, atau mungkin semacam jejaring gitu ya, atau gerakan lah istilahnya ya, yang kemudian dia semakin tersistematisasi ya, semakin terstruktur seperti itu ya, yang mana
menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyuarakan atau mengkampen dukungan-dukungan terhadap Palestina. Begitu juga sebagai counter attack ya terhadap propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Israel. Yang mana nanti kemudian harapannya kalau di 4 tahapan dalam cyber activism itu, yang terakhir adalah bisa memunculkan physical response. Jadi ada gerakan yang sifatnya fisik, tidak hanya yang di media sosial saja, tapi juga ada mobilisasi massa. Nah, kita kan banyak ya, misalnya kita lihat fenomena belakangan ini kan, mungkin termasuk di kampus kita dan juga di beberapa kampus di yang di region di Jogja aja dulu kan juga udah banyak ya Mbak Demas ya. Termasuk juga kalau kita lihat yang kampus-kampus di luar negeri, ya itu kan mereka tidak hanya kemudian berkutat dengan medsos saja, ya tapi kampanye itu sudah mulai real dibawa ke dunia nyata gitu. Jadi yang suara-suara yang kemudian disampaikan itu udah langsung gitu disuarakan di jalan gitu ya, bahkan protes, bahkan mereka harus berhadapan dengan aparat seperti itu gitu. Nah, jadi ini adalah tahapan-tahapan dari bagaimana kemudian cyber activism itu terbentuk ya. Mungkin sekali lagi dari triggering event tadi, yaitu adalah apa yang terjadi di tanggal 7 Oktober. Kemudian ada respon dari media yang meng-up berita tentang ini, yang mana kemudian menjadi viral ya, dan kemudian ini semakin terstruktur, semakin terorganisir, dan kemudian dibentuklah tadi ya sebuah gerakan yang namanya adalah INF atau Indonesia Netizen Force. Oke, so menarik ya Mbak Dian untuk gerakan julid visabilillahnya ini. Nah, sebenarnya penasaran nih, siapa sih sebenarnya target untuk gerakan julid visabilillah ini siapa? Oke. Gitu. Oh iya, kelupaan. Sebelum ngomongin target ya, mungkin tadi ada pertanyaan kaitannya dengan terbentuknya gimana ya. Tadi baru konteks ya, mohon maaf ya teman-teman semua. Nah ini terbentuknya gimana? Terbentuknya itu tanggal 21 November ya, jadi ada seorang influencer. Saya yakin mungkin teman-teman sobat ngalir ya, mungkin ada beberapa yang pernah dengar namanya Erlangga Gersinov. Nah itu biasanya dipanggilnya Mas Gers gitu. Mas Gers atau Mas Gers? Ya, Erlangga Gersinov ya. Ini adalah seorang influencer, guru, dan kemudian juga kebetulan orangnya juga polyglot ya. Bisa paham berbagai bahasa termasuk bahasa Ibrani juga gitu. Kalau nggak salah itu jago. Jadi kalau mau memahami konten-konten yang berkaitan dengan Israel ya beliau sangat-sangat paham ya. Yang mana merasa bahwa ini kok kayaknya banyak banget nih rame di medsos. Mbak Dimas pernah lihat nggak ada akun-akun IDF yang akun pribadi ya, ada. Mereka yang suka ngepost apa yang mereka lakukan hari itu gitu. Benar, sampai TikTokan, joget-joget. Iya, joget-joget. Selain itu apa lagi yang Mbak Dimas pernah lihat? Oh ya, dia biasanya ini, saya sempat lihat dia tuh kadang berinteraksi juga sama salah satunya sama gerakan julid visabilillah ini, sama mungkin konten-konten kreator di YouTube gitu kan. Atau yang untuk kemarin yang di rame di Ome TV. Ome TV nah juga itu juga ya. pakai Ome TV. Jadi di mana ada beberapa influencer gitu kan, ada beberapa influencer dari Indonesia yang mana dia melakukan panggilan fit call gitu ya melalui Ome TV. Terus habis itu secara tidak langsung kayak melontarkan kata-kata yang membela Palestina gitu. Oke, itu kan kalau dari sisi netizen kita ya. Indonesia. Tapi yang saya maksud itu kalau dari sisi IDF-nya gitu kan, kita lihat kan mereka juga aktif di sosial media. Iya, benar. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat ada yang foto mereka pakai popok itu. Oh iya, ingat nggak ya? Itu. Ya, sampai ada plesetannya dari IDF gitu ya. Itu. Jadi bukan Defense Force tapi Diapers Force. Iya. Nah, ini kan unik ya teman-teman. Gerakan popok. Iya, terus ada yang mereka itu pamer lagi makan bareng pakai donasi dari McD misalnya. Kemudian juga ada yang masuk-masuk ke rumah-rumah penduduk ya yang udah rumah-rumah yang udah ditinggalin ya punyanya warga Gaza. Kemudian juga mereka di situ pamer mereka bikin masakan dari bahan-bahan yang mereka dapetin di situ gitu. Padahal itu kan sebenarnya bukan punya mereka gitu. Jadi bisa kita lihat sebenarnya IDF yang mana ternyata banyak isinya itu anak muda.
Nah, anak muda itu biasanya karakternya apa, Mbak? Mbak Dimas? Oke, karakter orang muda ya, dia semangat. Iya, semangat. Terus Semangat kalau berkaitan dengan trait-nya dengan media sosial gimana? Dia biasanya jauh lebih blak-blakan, jauh lebih Ya, semangat buat ngepost. gencar-gencar ngepost gitu apapun Ya, itu. butuh gitu. validasi Iya, ya, butuh ya enggak? validasi, Bener enggak benar. netizen? Butuh Ya, validasi. biasanya kan benar. kayak gitu ya, butuh Benar. validasi dan lain sebagainya. Nah, karakter dari beberapa anggota militer IDF yang seperti ini kemudian dimanfaatkan oleh Mas Grace tadi gitu. Yang ternyata ini mereka itu ternyata ini ya terbuka dengan media sosial mereka gitu. Mereka suka ngepost gitu. Gimana kalau kita kemudian melakukan counter narasi atau mungkin tadi yang melakukan julid atau trolling ke mereka-mereka ini gitu. Mereka-mereka ini yang kemudian menjadi sasaran empuk. Targetnya. Iya, Mbak targetnya. Dian ya. Okay. Dan kebetulan ternyata setelah itu ya dari ide satu orang ini ternyata banyak yang ngikutin gitu. Jadi mulainya tuh di situ. Makanya bisa dibilang gerakan Indonesia Netizen Force yang mana kemudian nama gerakannya disebut sebagai tadi julid fisabilillah. Ini terlepas dari apakah ini istilah yang tepat atau enggak ya. Iya. Karena juga ini kan bagaimanapun juga plesetan gitu Iya, ya. benar, Jadi benar. plesetan dari kata jihad gitu. Tapi ya bisa kita bilang ini adalah gerakan yang organik ya, yang terbentuk dari masyarakat Indonesia yang punya kepedulian yang sama dengan Mas Erlangga ini gitu. Oh, oke. Berarti targetnya tadi IDF itu ya, Mbak Dian ya. Nah, kemudian berarti secara tidak langsung ini gerakan jihad fisabilillah itu berarti gerakan julid fisabilillah itu adalah julid bilisan gitu ya. Iya, bukan lisan ya, bukan, tapi bila asobi ya. Oh, bila asobi. Okay. Jadi dengan jari-jari gitu. Iya, dengan jari. Ngetik ya. Julid Ngetik bil kitabah ya. Julid bil kitabah. Iya, ada yang bilisan itu ya mungkin yang pakai Ome TV ya. Iya, jadinya TV. Kayak gitu. Okay. Menurut Mbak Dimas bagus nggak nih kayak gini? Menurut saya karena saya juga generasi muda gitu ya. Generasi muda jadi yang benar. Iya. Saya juga loh. Generasi muda jadi ini cukup sangat efektif gitu ya Mbak Dian menurut saya. Jadi sangat efektif karena dia dan juga bisa kita kita bilang hal ini juga bisa efektif dan juga sukses karena apa? Karena dia bisa berdampak gitu. Berdampaknya karena dengan adanya gerakan ini gitu kan, karena dengan adanya gerakan ini masyarakat Indonesia ini dapat meningkatkan kesadaran gitu, kesadaran. Jadi di mana masyarakat Indonesia tuh bisa sadar bahwa aku tuh kalau seumpama mau buat sebuah gerakan atau aktivisme itu kan, gerakan aktivis itu nggak perlu terjun ke lapangan, nggak perlu harus demo, harus langsung demonstrasi di lapangan, itu tidak perlu. Jadi melalui platform digital pun juga kita bisa. Ya, gitu. Jadi di tengah keterbatasan yang kita miliki, kita bisa memanfaatkan apapun itu potensi yang kita punya, termasuk bahkan media sosial gitu ya. Iya, benar. Dan juga bisa mendorong adanya diskusi-diskusi publik gitu nggak sih Mbak Dian? Kalau ngomongin soal target nih, sebenarnya nggak hanya IDF aja loh yang kena. Oke, berarti siapa aja tuh Mbak Dian? Ya, di samping itu juga ada beberapa politisi dari Israel, jurnalis ya. Jurnalis itu misalnya ada salah satu presenter berita, namanya itu Shai Golden ya. Siapa tuh Mbak Dian? Orang Israel. Dia presenter berita di Israel dan karena satu kali dia mengeluarkan statement yang bisa dibilang sangat-sangat tegas dalam melihat kepedihan yang dialami oleh orang-orang di Gaza ya. Maksudnya malah mengutuk orang-orang Gaza gitu. Dan ini kemudian jadi bahan rujakan oleh para netizen ya, jadi bahan julitan sampai-sampai tidak hanya Shai Goldennya saja yang diteror. Tapi juga sampai merembet ke keluarga-keluarganya seperti itu, dan akhirnya dia bikin semacam permintaan maaf gitu lah. Jadi ngerasa sudah mentally terganggu dengan para netizen Indonesia. Ya sampai seperti itu gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang kan beberapa waktu lalu ya, mungkin 1 tahun lalu itu kan sempat ada data ini masih bisa dikritisi ya, valid tidaknya. Tapi sempat ada rame data yang menunjukkan bahwa
netizen Indonesia itu sangat-sangat Kritis, sangat-sangat kritis, julid banget. julid gitu, tapi Sesuai namanya. in a bad way ya. Jadi maksudnya kayak sangat-sangat ya, kalau komen itu mungkin tidak disaring gitu ya, paling yang apa namanya kurang inilah gitu, kurang sopan. Tapi ini masih bisa dikritisi ya data-data ini. Nah, dengan adanya gerakan Jilid Fisabilillah dan INF ini bisa dibilang masyarakat Indonesia itu memanfaatkan bakat julid sesuai dengan tempatnya. Nah, itu ya. Jadi malah bagus ya, tersalurkannya sesuai dengan temannya. Karena kalau kita bilang apa yang mereka terima, misalnya tadi IDF yang mungkin merasa terganggu ya, atau mungkin mentally jadi bermasalah karena diteror terus oleh orang-orang Indonesia, atau mungkin tadi akun yang kena suspend dan lain sebagainya. Ya, ini nggak seberapa dengan yang dialami oleh orang-orang yang ada di Gaza sampai sekarang gitu. Karena ini kan kalau yang mereka alami kan antara hidup dan mati. Iya. Gitu. Betul. Ya jangankan mau bermedsos ya, mau makan aja sulit, mau hidup aja tuh susah gitu. Jadi sebenarnya nggak seberapa. Ya, jadi targetnya selain tadi ada IDF, politisi, kemudian tadi juga presenter, intinya influencer-influencer yang dari Israel itu juga seperti itu. Dan termasuk juga target lain adalah akun-akun yang dicurigai akun hasbara. Gimana tuh Mbak Dian kalau Ya, akun hasbara itu? Hasbara. Jadi hasbara ini itu diambil dari bahasa Ibrani ya. Artinya explaining, menjelaskan, walaupun arti ini sebenarnya arti yang paling simpel ya, tapi tidak semudah itu gitu kan. Mungkin kan ada beberapa tingkatannya juga ya di dalam bahasa Ibrani. Nah, intinya hasbara ini adalah semacam gerakan propaganda Israel yang dibentuk tahun 1899. Ya, dulu yang membentuknya itu adalah seorang jurnalis yang bernama Nahum Sokolow. Ya, Nahum Sokolow dia mencetuskan hasbara ini yang tujuannya adalah diplomasi publik. Jadi bagaimana Zionis ya, kemudian Israel itu bisa mendapatkan hati, bisa mendapatkan tempat di masyarakat gitu. Dengan membuat kalau dulu ya tahun 1899 kan masih mengandalkan media tertulis ya, media cetak. Dengan mengandalkan media cetak, koran-koran seperti itu ya, bagaimana kemudian yang bisa dinikmati oleh masyarakat adalah berita-berita yang positif berkaitan dengan gerakan Zionis, berkaitan dengan Israel dan lain sebagainya. Ya. Kalau untuk sekarang hasbara ini masih ada. Hasbara masih ada, bahkan kalau dulu kan mengandalkan media cetak, kalau sekarang udah macam-macam. Oh, contohnya gimana Mbak kalau sama yang sekarang? Yang sekarang bentuknya itu ada yang berupa NGO. NGO. Ya, ngasih bantuan-bantuan. Kemudian juga ada influencer yang memang didukung oleh pemerintah juga gitu. Jadi memang influencer yang mereka itu hitungannya buzzer yang dibayar ya. Kalau yang ENF kan enggak, ikhlas ya. Kalau yang buzzer-buzzernya hasbara ini mereka dibayar. Bahkan juga enggak hanya dari orang Israel saja gitu, tapi yang dari luar negeri pun juga ada gitu. Bahkan juga ada juga di antara misalnya di Indonesia gitu yang memang dicurigai ada koneksi ke situ gitu. Ya, tapi kita masih belum punya akses ya, apakah benar apa enggak ya kaitan dengan itu. Nah, kemudian juga bahkan di bawah program hasbara ini mereka juga menyediakan semacam short course juga gitu. Jadi lewat jalur pendidikan juga ada. Jadi ngasih kursus untuk coding kayak gitu. Itu dibayar juga atau difasilitasi? Difasilitasi. Ya, mereka difasilitasi. Jadi dapat semacam tadi scholarship misalnya untuk short course ikut program codingnya hasbara gitu. Termasuk juga salah satu program yang ada di bawah itu ada yang namanya ACT-IL. Tulisannya act.il gitu ya. Bacanya kayaknya sih ACT-IL ya. Ini semacam komunitas, tapi juga ada platform medianya semacam kayak aplikasi gitu. Program yang mana memang dipakai oleh buzzer-buzzer Israel untuk kemudian mempengaruhi konten-konten yang bersebaran di media sosial. Jadi mereka yang tergabung dengan ACT-IL ini ya yang masuk ke dalam program hasbara ini
itu mereka tidak hanya membentuk komunitas saja. Jadi kalau misalnya ada akun atau ada konten yang negatif tentang Israel, mereka dislike atau mereka report, ya, atau mungkin mereka bikin konten-konten yang positif tentang Israel seperti itu gitu. Tapi juga bentuknya juga ada berupa aplikasi juga gitu. Jadi ada platformnya gitu. Aplikasinya itu berarti bisa di-download di manapun atau gimana? Itu untuk kayaknya sih untuk internal mereka ya, yang memang mereka. bisa dibilang buzzer-buzzernya Ekayel gitu. Tadi saya coba mengakses sebenarnya sebelum ngalir ini, tapi nggak bisa. Ya, gitu. ya? Ada websitenya gitu, saya penasaran coba gitu. Oh ternyata nggak bisa gitu. Harus sesuai kawasan mungkin. Iya, probably ya, mungkin kayak gitu ya. Tapi VPN dulu. saya penasaran kan, saya coba lihat di YouTube mereka itu kayak gimana sih. Ternyata ya yang mereka lakukan tuh itu. Jadi kayak misalnya nih, ini kan dibentuknya udah lama ya. Ada Facebook atau mungkin di Instagram, kalau ada konten yang negatif gitu, mereka yuk report bareng-bareng gitu. Atau ada kita perlu buat konten kayak gini nih yang positif, propaganda. Ayo kita post kayak gitu. Dan ada aplikasinya. Nah itu. Jadi bisa dibilang ini agak sedikit mirip-mirip dengan INF. Nah, misalnya kalau INF ini website ada, social media ada, tapi mungkin untuk yang kayak tadi yang app sendiri belum ada. Bahkan kadang nggak hanya manusia loh. Terus apa Mbak biasanya? Pakai bot. Oh iya pakai bot. Iya, otomatis gitu. Terus biasanya Mbak kalau selain gerilya di medsos nih gitu kan. Nah biasanya apakah ada gerakan lain nih di Indonesia Netizen Force itu sendiri Mbak? Ini menarik. Karena ternyata gerakan yang tadi dikenalkan oleh Mas Grace tadi ya. Iya, Mas Grace. Dan INF ini ternyata dikopi oleh negara tetangga kita. Oh oke. Negara manakah itu? Malaysia. Oke. Gimana tuh Mbak Dian? Tapi mereka namanya bukan Malaysia Netizen Force. Namanya apa Mbak? Tentara Bawang Malaysia. TBM? Ya, Tentara TBM. Bawang Malaysia. Kok bawang ya? Itu gimana tuh Mbak kalau TBM biasanya dia? Ya kalau dari digital juga sama digital juga gitu. Dan ini ada satu fakta yang menarik. Kenapa bawang? Gitu. Iya, kenapa? Kenapa nggak cabe atau kenapa nggak cabe? Kan gitu. Juli itu pedes ya. Iya, pedes. Kenapa nggak cabe? Pedes gitu kayak cabe ya. Tapi mereka bawang karena filosofinya gini. Jadi kalau di Malaysia itu kalau ada ibu-ibu, misalnya kumpulan ibu-ibu lagi kalau mungkin istilahnya di bahasa Jawa itu semacam ngerewang gitu. Jadi kayak ada hajatan, itu kan sukanya kumpul-kumpul ya. Nah kumpul-kumpul itu kan biasanya kan sambil bikin bumbu, masak-masak kayak gitu. Nah biasanya ketika ibu-ibu berkumpul, bikin bumbu, masak-masak, itu nanti sambil ngobrol dong. Dan ngobrol biasanya ngobrol kesana kemari dan ujung-ujungnya apa? Julid. Iya, julid gitu. Jadi istilah ngebawang gitu, apa ya istilahnya? Iya ngebawang ya. Ngebawang itu maksudnya itu yaitu ngomongin orang, ngejulit orang. Gitu. Kalau di Indonesia apa Mbak berarti? Ya berarti ya julid. Gibah ya. Gibah. Gosip. Ya, jadi bawang itu kalau di Malaysia itu istilah yang digunakan untuk nyebut gossiping gitu atau ngegibah atau ngejulitin orang kayak gitu. Ya dan disambut baik juga gitu oleh masyarakat Malaysia juga, bahkan bisa dibilang juga saling bersinergi juga antara INF dan TBM ini. Tadi. Bahkan sebenarnya di Indonesia sendiri juga INF itu bukan satu-satunya, ada yang mirip-mirip ya, misalnya tentara netizen itu juga ada gitu. Jadi ada akun-akun yang ya mirip-mirip dengan INF, hanya saja misinya itu ya kurang lebih sama. Oke. Gerakan INF ini gitu kan gimana kira-kira berkembang untuk ke masa depannya itu gimana Mbak? Sebenarnya ini sempat belakangan ini kan kalau kita lihat di medsos kita itu kan kontennya udah konten tentang Palestina, Israel ini kan sempat mengalami penurunan ya. Saya baru saja iseng-iseng tadi nyoba pakai Google Trend browsing tentang peminatan pencarian tentang apa yang terjadi di Rafah misalnya. Ini kan lagi happening ya, baru-baru aja. Ternyata memang tidak terlalu banyak gitu di negara kita. Apalagi kan kemarin kita disibukkan dengan Pilpres, kemudian
yang belakangan viral kan, mohon maaf misalnya berita tentang kehidupan personal public figure misalnya gitu. Jadi ya ada pasang surutnya. Tapi saya yakin apapun itu gerakannya, apakah itu INF atau mungkin gerakan-gerakan yang lain, itu pasti akan terus ada dan terus bangkit selama media sosial itu masih ada. Nah, kalau menurut Mbak Demas ini gimana? Yang udah-udah ini efektif nggak nih? Efektif sih Mbak, karena memang yang INF ini kan Mbak maksudnya. Jadi INF ini di mana dia kita bisa menyatukan suara kita, gitu kan? Kita bisa menyatukan suara kita itu di beberapa akun sosmed untuk memperjuangkan suara Palestina, kayak gitu. Dan sebenarnya saya penasaran Mbak Dian, kalau sama kan tadi kan gerakan INF ini gitu kan, gerakan julid Fisabilillah ini, itu tuh respon pemerintah Israel untuk menghadapi atau untuk merespon gerakan julid ini kayak gimana Mbak Dian? Kalau respon dari pemerintah Israel sih macam-macam ya. Di samping tadi kaitannya dengan tetap menggiatkan program Hasbara, kan gimana caranya ngelawan narasi yang berkembang itu kan dilawannya dengan counter narasi gitu kan. Misalnya ada yang meng-up tentang kebobrokan tentara Israel misalnya. Nanti kemudian di counter dengan berita positif tentang mereka gitu. Jadi Hasbara tadi ya itu juga menjadi salah satu jalan dari bagaimana pemerintah bisa mengcounter narasi-narasi negatif yang berkaitan dengan Israel. Di samping itu juga ada hal lain juga sih. Ya hal lain misalnya dengan sempat ya yang tadi foundernya INF itu juga sempat dilaporkan juga gitu. Dilaporkan ke kepolisian. Gara-gara yang dilakukan oleh INF ini kan tidak hanya report saja atau mungkin spamming saja, tapi juga ada doxing gitu. Gitu. Jadi doxing itu adalah pemanfaatan data pribadi. Misalnya nih Mbak Dimas punya nomor WA atau email ya misalnya. Nah nanti itu disebar di medsos dan kemudian ayo silahkan kalian kalau mau ganggu orang ini gitu, dipersilahkan gitu, waktu dan tempat dipersilahkan gitu. Nah ini kan sebenarnya bisa dibilang di satu sisi ini kan kejahatan siber juga. Benar, kejahatan cyber. Iya, tapi for good purpose lah ya kalau untuk ini. For good way ya Mbak Dian ya. Jadi sebenarnya itu salah satu cara ya atau tadi menyambung kaitannya dengan bagaimana respon dari pemerintah Israel ya. Jadi yang dilakukan Israel itu seperti itu gitu, melaporkan dan sebagainya. Tapi tadi saya agak kelupaan Mbak Demas kaitannya dengan bagaimana operasinya gitu kan. Operasinya. Tadi kan saya menyebutkan tentang doxing. Nah itu salah satunya. Tadi dengan menyebarkan informasi pribadi, kemudian mempersilahkan netizen silahkan diserang seperti itu. Di samping itu juga ada reporting ya. Biasanya kan platform yang dipakai itu kan ada macam-macam ya. Di Instagram ada, Instagramnya INF Official. Kemudian di Telegram juga ada, mereka punya grup Telegram. Di X pun juga ada, tapi X-nya foundernya ini itu udah disuspend. Nah itu juga, suspend itu juga tadi akibat dari ya itu sebagai tadi ya counter attack ya dari mereka ya. Jadi akunnya di-report dan kemudian kena suspend. Nah jadi tadi reporting, spamming, buat meme, ya itu mereka melakukan itu secara masif dan terstruktur juga gitu. Bahkan menariknya adalah teman-teman semua, Sobat Ngalir dan juga Mbak Demas, mereka itu sampai buat jadwal. Gimana Mbak jadwalnya itu? Ya jadi misalnya nih di Telegram ada shiftingnya berarti ya? Ada shiftingnya. Jadi di Telegram nih, di Telegram ini ada jadwal-jadwalnya. Kalau yang di Instagram biasanya jadwal sarapan pagi, jadwal makan siang gitu. Jadi tuh dibuat ya namanya juga kan banyak yang anak muda ya, jadi buat kayak kemasannya tuh kayak unik-unik gitu. Jadi jadwal sarapan pagi itu adalah jadwal nge-war akun ini, kita report bareng-bareng kayak gitu. Jadi cara kerja kayak gitu. Karena kalau report sendirian kan biasanya nggak berhasil. Benar. Ya, jadi kalau ada akun yang dicurigai tadi akun buzzer seperti itu,
Ya, kemudian jam segini tanggal segini ayo nge-war bareng. Nanti Netizen Force Indonesia Indonesia Netizen Force maksudnya mereka bergerak dan nge-report itu bareng-bareng gitu. Spamming juga, nge-spam terus gitu. Jadi sempat kan tersebar di TikTok itu ada yang ngerekam HP-nya ya ditunjukin kalau dalam 1 menit aja tuh banyak banget notifikasi masuk gitu. Ya itu tadi karena akibat doxing tadi kan jadi kayak bayangin aja gitu dalam 1 hari ditelepon oleh nomor asing. Terus-terusan gitu. Benar. Sampai nggak bisa ngakses HP-nya ya, apalagi ternyata ada pesan-pesan masuk dan isinya itu ternyata pesan-pesan negatif semua kan lama-lama kan orang juga stres juga ya. Benar. Ya, di samping itu ada lagi juga sih kayak misalnya nge-reveal kejahatan mereka gitu. Saya nge-reveal tentang background kondisi mentalnya Netanyahu misalnya. Dicurigai psikopat. Ya, misalnya ya seperti itu gitu. Ada satu lagi juga yang menarik. Ada juga strategi pura-pura temenan sama mereka. Oh. Ya. Gimana tuh Mbak? Ya biasanya. Ini istilahnya tuh stand with si rewel. Jadi si rewel ini istilahnya semacam plesetan dari Israel gitu, stand with si rewel. Jadi kayak ada akun-akun dari INF yang masa INF yang maksudnya coba-coba deketin atau nge-approach secara personal misalnya salah satu anggota IDF. Nah nanya kayak gitu seolah-olah kayak dukung kayak teman, tapi gitu, tujuannya tuh untuk dapetin informasi pribadi mereka, kemudian disebarin udah deh doxing gitu. Jadi kayak gitu. Menarik. Iya, jadi menurut Mbak Dimas gimana nih? Unik gak sih ini? Unik sih Mbak. Jadi INF ini gerakan yang sangat sangat menarik gitu ya Mbak ya. Jadi dia di mana gerakan INF ini juga salah satu juga didukung oleh pemerintah Indonesia juga gitu. Jadi respon pemerintah Indonesia juga positif untuk mendukung hal ini gitu. Salah satunya di mana gerakan INF ini gitu kan, gerakan julid ini juga membuat kayak mengirim surat terbuka gitu kan, mengirim surat terbuka ke Presiden Jokowi pada saat itu. Beliau mengirimkan surat untuk untuk semacam Indonesia tidak membolehkan kapal dagang Israel itu untuk melintasi laut Indonesia kayak gitu. Oh ini gitu. Salah satu action yang dilakukan oleh INF tadi. Tapi yang di luar media sosial. Iya, di luar media sosial. Ya, jadi juga INF ternyata tidak hanya semata-mata ramai di medsos saja, tapi juga nge-approach pemerintah juga ya. Benar, Mbak Dian. Terus salah satunya juga dia selain itu ini di luar INF ya Mbak ya, maksudnya dia dengan adanya gerakan ini kan juga bisa mempengaruhi pengambilan keputusan gitu ya, pengambilan kebijakan gitu kan. Nah, salah satunya juga sempat saya lihat itu Bu Retno gitu kan. Bu Retno, beliau juga menyampaikan aspirasi tentang kemerdekaan Palestina, meskipun itu masih wacana gitu kan ya, insya Allah akan terrealisasikan, yaitu tentang Palestina merdeka kayak gitu, dimana saya mengutip dari perkataan Bu Retno bahwa permasalahan konflik Israel Palestina ini adalah solusinya itu sebenarnya bukan militer gitu. Solusinya bukan militer, namun hanya solusinya cuma satu, politik gitu. Dan selain itu di mana hanya dengan bersatu gitu kan, hanya dengan bersatu dan juga dengan menggunakan hati kita, kesadaran kita gitu kan. Jadi kita dapat membawa perdamaian terhadap Palestina kayak gitu. Tapi ini langkah yang panjang ya, nggak hanya cukup dengan ya memang ikhtiar minimal kita tadi ya, dengan sharing gitu, keluar-keluar di media sosial, nge-share informasi yang kita tahu sehingga kemudian orang-orang jadi semakin sadar, semakin aware, semakin teredukasi. Tapi tentu saja itu bukan satu-satunya langkah ya, karena memang kalau kita bicara berkaitan dengan genosida yang terjadi di Palestina, khususnya yang menimpa warga Gaza ini, memang ya ini butuh solusi yang bisa dibilang menggunakan berbagai approach gitu. Apalagi kan yang terpenting sekarang itu adalah bagaimana kekerasannya, genosidanya itu bisa berhenti gitu, bagaimana korban-korban itu
nggak berjatuhan gitu. Memang dengan kita mengirimkan, dengan kita membuat konten-konten tadi atau mungkin nge-report IDF dan lain sebagainya, mungkin mental mereka akan terpengaruh gitu. Cuman apakah itu sudah cukup untuk kemudian menghentikan kekerasan yang terjadi atau kemudian bisa menolong atau bisa kemudian membuat assistance atau bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada para korban itu bisa jadi lebih lancar. Nah itu tentu saja tidak cukup dengan itu. Jadi bukan satu-satunya solusi ya. Memang butuh banyak solusi ya. Benar. Politik iya, kemudian media sosial iya, kemudian juga kalau kita bicara dalam konteks agama juga ya, itu juga penting juga gitu dengan menguatkan dialog, narasi-narasi yang berkaitan dengan perdamaian gitu. Oh iya, tadi kaitannya dengan agama ya, ini juga disclaimer ya teman-teman semua. Jadi yang dilakukan oleh INF ini semata-mata mengkritisi IDF atau mungkin influencer atau mungkin figur yang kaitannya dengan Israel, Zionis ya teman-teman. Jadi nggak berkaitan dengan agama tertentu ya, misalnya Yahudi gitu. Itu hal yang menjadi istilahnya code ya atau etik ya yang harus ditaati oleh para anggota INF ya. Jadi nggak boleh menyinggung itu. Jadi bukan masalah religion ya, tapi yang dikritisi adalah yang dilakukan oleh Israel seperti itu gitu. Nah, kan tadi mungkin saya menyampaikan kalau belakangan ini kan kita lihat tadi ya banyak banget nih belakangan ini informasi yang nggak penting, nggak penting ya berkembang di media sosial gitu. Dan kita lihat tren konten-konten berkaitan dengan Palestina juga menurun. Baru kemarin tuh agak ramai lagi itu karena serangan di Rafah itu ya. Sehingga kemudian hashtag Eyes on Rafah itu kemudian jadi naik lagi ya di Twitter dan lain sebagainya. Nah, Mbak Dimas ini punya pesan nggak untuk masyarakat Indonesia gitu loh? Ya biar ini agak-agak sedikit gemes gini gitu. Kita tuh punya PR yang besar loh guys gitu. Masa kalian cuek sih gitu. Ada nggak? Oke, pesannya tetap semakin semangat. Jadi tetap semangat ngejulitnya gitu. Oh gitu. Dari julitnya yaitu dalam hal fisabilillah gitu ya. Julit fisabilillah dalam hal kebaikan gitu kan, dimana dengan kejulitan ini, dengan gerakan ini maka kita bisa mendukung teman-teman atau membela teman-teman kita yang di Palestina gitu kan. Nah, kemudian di mana kesadaran untuk membela orang-orang Palestina ini bukan hanya diperuntukkan untuk spesiali buat orang Muslim gitu menurut saya. Jadi semuanya. Jadi karena itu hal ini adalah isu kemanusiaan gitu. Apapun kita semua agamanya gitu kan, apapun itu agamanya, kita memang harus meningkatkan kesadaran kita dengan salah satunya dengan menjulit fisabilillah. Gerakan julit fisabilillah. Ya, jadi semoga konteks ini. Gerakan ini tuh menyentuh untuk semuanya. Iya, benar. Karena ini persoalan kemanusiaan. Iya, isu kemanusiaan. Bukan hanya isu spesial hanya untuk orang Muslim, kamu karena kamu orang Muslim harus membela gitu. No, but it's not, buat semua agama kayak gitu. Begitu Mbak Dian. Mungkin Mbak Dian ada pesan untuk siapa ya? Untuk kaum muda atau kaum atau mungkin pesannya untuk INF aja ya? Iya, pesan INF aja nggak apa-apa. Tetap semangat. Semangat julitnya. Tetap semangat, sarapan pagi, makan siang, makan malam, ya tetap rutin. Ya tetap semangat untuk nge-reveal kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh mereka, oleh Israel, karena memang itu yang saat ini ikhtiar yang paling minimum yang bisa kita lakukan. Dan saya juga berharap semoga ikhtiar yang kesannya sederhana ini, simpel ini juga bernilai kebaikan juga ya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dian atas waktunya. Nggak terasa udah di penghujung acara kita, nggak kerasa ya Mbak Dian ya. Alhamdulillah kita udah ngomongin tentang gerakan julid fisabilillah gitu kan.
Terima kasih teman-teman. Saksikan terus di video-video ngalir lainnya, yaitu di channel YouTube kita, yaitu channel Department of International Relations UII, gitu kan. Kemudian jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.